laki-laki berpakaian serba putih itu diam aja menghadap ke arah sawah kosong. Lama banget. Ngapain dia ya ngelihat ke arah sawah? Aneh malam-malam begini. Aku tetap berjalan menuju ke rumah tetanggaku untuk ngasih titipan ibu. Sesampainya di rumah tetangga, aku gak banyak basa-basi, aku segera pulang. Karena udah malam banget. Aku ngelewatin gang itu lagi. Gang dimana aku tadi ngeliat laki-laki berpakaian serba putih. Oh, ternyata laki-laki itu masih ada. Tapi dari arah dia berdiri, kali ini ada bunyi srek, srek, srek. Laki-laki itu sedang menarik sesuatu. Kasur. Iya, kasur rumah sakit. Aku berhenti sejenak untuk memperhatikan laki-laki itu. Tapi gak lama ada suara nyamuk di sekeliling aku yang bunyinya tuh ganggu banget. Sampai setelah aku berhenti fokus ke nyamuk tadi, aku lihat lagi ke ujung gang, ternyata laki-laki itu udah gak ada. Kasurnya juga udah gak ada. Bahkan di sana udah gak ada apa-apa. Pemandanganku jadi langsung lurus menuju sawah di gelapnya malam. Aku berbalik untuk melanjutkan perjalanan pulang. Saat aku sedang berjalan, kakiku tersandung dan aku jatuh. Dan disitulah aku lihat badan seorang laki-laki yang tergeletak basah kuyup, mata hitam, mulutnya menganga, berbadan kaku. Sambil kayak mencoba meraung karena kesakitan. Astagfirullahaladzim. Aku langsung lari menuju rumah. Srek, srek, srek. Aduh, aku kayak pernah dengar suara itu. Aku langsung nengok ke belakangku sambil aku berlari sekencang-kencangnya. Aku dikejar-kejar sama kasur rumah sakit. Aku lari sekuat tenagaku. Sambil sesekali aku lihat ke belakang untuk memastikan kasur itu masih ikutin aku atau enggak. Sampai-sampai aku tertabrak sama ayahku. Ternyata ayah sudah nunggu di halaman. Kata ayah, kok aku lama sekali pulangnya? Dan ayah nanya, kenapa aku berlari seperti ketakutan gitu? Aku cuman bisa jawab dengan mulutku masih menganga karena aku shock. Aku ngos-ngosan. Kemudian aku menunjuk ke arah belakangku. Dan aku juga nengok ke belakang memastikan kasur itu karena aku mau kasih tahu ayah aku dikejar-kejar kasur. Tapi ternyata kasur rumah sakit itu udah gak ada. Sambil kebingungan, aku mau masuk ke dalam rumah. Tapi sebelumnya aku mau berusaha ngejelasin ke ayah. Tapi ayah udah gak ada. Loh, kok ayah ninggalin aku masuk ke rumah gitu aja? Pikirku. Sambil kebingungan, aku segera masuk ke dalam rumah. Dan aku segera ke dapur untuk ambil minum. Badan aku capek banget. Kayak abis keliling lapangan 10 kali. Ibu keluar kamar, pakaian sudah rapi. Bu, mau kemana? Ke rumah sakit. Ayo, ikut ibu. Ayahmu kecelakaan. Hah? Astagfirullahaladzim. Ayah kecelakaan? Bukannya tadi aku habis ketemu ayah di depan rumah? Kalau bukan ayah, itu siapa? Itu pikirku dalam hati. Aku langsung bergegas untuk menemani ibu ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ibu langsung ke UGD untuk cari ayah. Ayah sudah di atas kasur rumah sakit. Ya Allah, aku merinding. Kasur rumah sakit seperti yang tadi aku lihat. Dan ayah tergeletak di sana, tidak sadarkan diri. Di sebelah bilik ayah ada suara tangisan. Aku ngintip di balik gorden bilik UGD tempat ayah berada. Ternyata ada seorang ibu dan anak kecil yang sedang menangis, baru saja ditutup luka di tangan dan kakinya dengan perban oleh perawat. Mereka menangis di atas kasur itu. Dan gak lama seorang perawat laki-laki berpakaian serba putih masuk ke dalam bilik ibu dan anak itu sambil membawa seorang laki-laki yang tidak sadarkan diri dengan posisi badan kaku, mulut menganga, matanya melotot, dan basah kuyup. Didorong oleh perawat itu menggunakan kasur rumah sakit. Aku seperti gak asing dengan pemandangan itu. Sesaat itu juga anak kecil itu teriak,
"Bapak!" Dan ibunya jawab sambil nangis dan meluk anak itu, "Iya nak, udah nak, ikhlasin bapak ya nak. Nanti juga bapak ketemu, insya Allah, sabar ya sayang." Loh, nanti bapak juga ketemu? Mereka nggak ngeliat ya ada perawat yang bawa laki-laki terbaring itu? Bukannya itu bapaknya? Aneh, pikirku. Saat aku sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba perawat laki-laki yang membawa bapak itu menoleh ke arahku. Astagfirullahaladzim, aku merinding. Muka perawat itu pucat, matanya merah, dan dia memberi isyarat kepadaku untuk diam. Aku syok. Aku langsung menutup gorden bilik tempat aku ngintip tadi. Ternyata ibu baru kembali dari luar rumah sakit. Dan katanya ibu baru aja bertemu dengan seorang saksi yang menyaksikan kecelakaan ayah. Sebelum menjelaskan kepadaku bagaimana kronologis kecelakaan ayah, ibu justru segera membuka gorden pembatas bilik ayah dan ibu masuk ke bilik ibu dan anak tadi. Ibu memeluk mereka dan minta maaf, sembari memberi nomor HP ibu kepada mereka. Aku dengar ibu minta kalau ada kabar tentang bapaknya, ibu minta segera dikabarkan. Setelah itu, ibu segera mengajakku pulang untuk mengambil beberapa pakaian ayah, karena ayah akan dirawat di rumah sakit dalam waktu beberapa hari. Dan di perjalanan pulang, ibu menceritakan kejadian bagaimana kecelakaan ayah. Ternyata, ayah naik motor dengan kecepatan tinggi di tengah hujan deras, mungkin supaya cepat sampai rumah. Motor ayah tergelincir, dan ayah menabrak sebuah keluarga yang sedang berteduh di pos kecil terbuat dari kayu. Di balik pos kecil itu ada sawah, tapi di antara pos kecil dan sawah ada sungai dengan aliran air yang cukup deras, terlebih saat hujan besar. Dan saat kecelakaan terjadi, ayah terpental dari motor, dan motor ayah terpeleset jauh ke sungai. Tapi ternyata sebelum motor itu terpeleset dan masuk ke dalam sungai, sang bapak dari keluarga itu mencoba untuk menghadang motor ayah. Dan naas nasibnya, bapak itu malah terdorong hingga ikut terseret masuk ke dalam sungai deras itu. Sampai sekarang belum ditemukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah.